Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Para Tribuners, siang ini kita akan melanjutkan obrolan kita tentang Sumatera Travel Destination Summit dengan Kabupaten Lampung Barat. Jadi kebetulan sudah hadir di sini mewakili Bapak Bupati, Bapak Parosil adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Lampung Barat, yakni Ibu Tri Umaryani SP MSI. Jadi Ibu Tri, saya sampaikan dulu bahwa kegiatan Sumatera Travel Destination Summit ini sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan yang lalu, sejak 1,5 bulan yang lalu. Jadi diawali dengan kita melakukan webinar dengan Gubernur se-Sumatera. Kemudian narasumber kita adalah Pak Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif UMKM, Bapak Sandiaga Uno. Nah, setelah kita webinar se-Sumatera, kemudian kita melakukan Zoom itu per kabupaten dan kota. Yang sudah ikut atau yang sudah memaparkan adalah antara lain Kota Bandar Lampung, kemudian Kabupaten Tubaba, kemudian Kabupaten Tulang Bawang. Nah, sekarang giliran adalah Lampung Barat. Lampung Barat ini sangat luar biasa. Tim Tribun Lampung juga pernah ke sana, ketemu Pak Bupati, kemudian pulangnya juga ke lokasi-lokasi wisata, ada Kebun Raya Liwa, kemudian juga ada Negeri di Atas Awan, dan bahkan diajak minum kopi luwak ini. Baru pertama kali saya seumur hidup minum kopi luwak langsung dari pabriknya, atau dari peternakan luwaknya. Ini sangat luar biasa ini Putri. Nah Putri, untuk mengawali obrolan kita, barangkali Putri bisa menjelaskan apa-apa kebijakan dari pemerintah Kabupaten Lambar di bidang pariwisata. Silakan Putri. Silakan Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Adi Prayogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Adi Prayoga, Pemimpin Umum Tribun Lampung, seluruh Tribuners yang bergabung dengan acara hari ini, baik melalui kanal YouTube maupun juga dari Zoom maupun dari TV Tribun. Sebelumnya saya mungkin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati, Bapak Haji Parosil Mapsus, yang seyogyanya beliau sangat ingin sekali hadir dalam acara yang tentu ini sesuatu yang luar biasa, tapi dikarenakan memang hari ini beliau ada sesuatu dan lain hal yang beliau tidak bisa tinggalkan, sehingga beliau berwakil kepada kami. Mudah-mudahan tidak mengurangi keinginan kita untuk mengenal lebih jauh potensi pariwisata di Kabupaten Lampung Barat. Nah, pada kesempatan ini Pak Hadi, tentu ini sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kami. Pariwisata Kabupaten Lampung Barat bisa hadir di tengah-tengah acara ini. Saya kemarin juga sempat
melihat ada Sumatera Travel Destination Summit 2021 yang dihadiri Bapak Gubernur se-Sumatera. Nah, lihat ya. Iya. Alhamdulillah ternyata hari ini dapat kesempatan. Waktu itu saya juga sempat pikir, wah kapan nih daerah-daerah bisa mengenalkan potensi pariwisatanya masing-masing. Nah, Kabupaten Lampung Barat sendiri saat ini memang kita tahu kita memiliki potensi di sektor perkebunan. Salah satu komoditi unggulan kita itu adalah kopi. Nah, tadi Pak Hadi cerita tentang kopi luwak, karena memang Lampung Barat ini adalah penghasil kopi terbesar di Provinsi Lampung. Wih, mantap, mantap. Iya, dan Lampung merupakan penyumbang kedua terbesar di kopi nasional. Nah, selain kopi, Lampung Barat saat ini sedang fokus mengembangkan potensi pariwisata. Sesuai dengan rencana induk pembangunan pariwisata daerah, Kabupaten Lampung Barat kita memiliki 77 destinasi pariwisata. Wih, banyak ya Bu ya? Iya, ada objek wisata religi, budaya, danau, alam, sejarah, agro, buatan, dan cagar alam. Dari 77 destinasi yang ada, saat ini sudah terkelola sebanyak 35 destinasi wisata. Nah, memang Pak Hadi, seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini dikelola oleh masyarakat. Jadi di sini seluruh objeknya itu berbasis masyarakat, karena memang kita tahu community based tourism itu sedang digalakkan, bagaimana pariwisata bisa memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kunjungan pariwisata di Kabupaten Lampung Barat dalam 3 tahun terakhir ini Pak Hadi menunjukkan tren yang positif. Positif ya? Iya, pada tahun 2018 angka kunjungan wisatawan kita itu baru mencapai 17.000. Dan di 2019 meningkat sebesar 600%. Menjadi 110.000. Nah, ini sebetulnya juga adanya perubahan perilaku masyarakat, bahwa dengan adanya media sosial, kemudian tren masyarakat yang suka bersuah foto di tempat-tempat yang instagramable, nah ini juga salah satu pendorong. Nah, bagaimana ini sebetulnya juga kolaborasi pentahelix yang hari ini salah satunya kita lakukan. Akademisi, masyarakat, pemerintah, dan media itu memang sangat luar biasa mendorong peningkatan angka kunjungan wisata. Dan di 2020 angka kunjungan wisata kita itu meskipun pandemi kita meningkat 65%. Yang sebetulnya di semua daerah itu minus, karena memang ternyata kita tahu di masa pandemi masyarakat sebetulnya masih tetap ingin berwisata. Nah, tetapi tentu memilih tempat-tempat wisata yang jauh dari keramaian, yang udaranya segar, alamnya sejuk, masih original, masyarakat pedesaan, dan Lampung Barat ada semua yang diinginkan wisatawan itu ada di sini. Tapi mungkin Pak Hadi, nanti kalau saya banyak cerita, viewernya tidak bisa melihat, menyaksikan keindahannya. Bosen nanti, lebih baik mungkin kita tayangkan video pariwisata supaya nanti teman-teman Tribuners bisa berkunjung ke Lampung Barat. Silakan, mungkin bisa diputar videonya. Alam dan budaya bumi Sala, Lampung Barat.
Lampu barat, kota yang begitu istimewa. Saatnya samaan masyarakat ada dari istiadat membuat semua jiwa merasakannya. Merasakan jiwa kita dengan cinta serta keindahan menjadi sebuah perjalanan yang menciptakan ciptaan yang baru. Dan inilah bumi dalam lampu barat. Monumen dalam lampu barat merupakan sebuah simbol yang masih sangat terjaga. Lampu barat memberikan ruang yang sangat utuh. Berbagai lima yang membentang dalam tidak dan pesona air terjun yang selalu hati dan tujuh. Pohon-pohon menjulang indah abu-abu, menuntun menuju tempat untuk membuat hari yang baru. Eko bisa bukan bisa memancarkan mata, sekedar berat. Mati dan berbicara yang membuat kita tenggelam dalam keindahannya, bertemukan dengan hari hujan waktu daripada hari dan hari, memandang lebih jauh untuk menarik. Gambaran tanah yang ada tiada salah. Tempat bergerak, tempat bergerak, disebut orang budiman, kemungkinan tempat satu. Wisata yang memacu adrenalin. Menempuh air jeram wanita dari hulu hingga ke hilir, menyatu bersama dengan berbagai agenda. Alih-alih kopi memiliki warna menjadi campur kopi alam robusta yang sudah mendidih dan menyebabkan emosi.
Nah, jadi itu tadi Pak Hadi, gambaran umum potensi pariwisata kita. Saat ini kita juga sedang mengembangkan 20 desa wisata, yang saat ini juga Kementerian Parekraf sedang fokus untuk mengembangkan desa wisata. Karena desa wisata ini diharapkan menjadi kebangkitan pariwisata baru. Desa wisata diharapkan akan lebih memiliki daya tarik karena orang akan lebih selektif dalam memilih kunjungan wisatanya. Dianggap masyarakat wisatawan menganggap bahwa desa wisata akan banyak memori yang bisa diperoleh dengan wisatawan berkunjung ke desa wisata. Jadi wisata berbasis pengalaman saat ini tentu menjadi sesuatu yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Nah, Kabupaten Lampung Barat sendiri, Pak, dari beberapa potensi yang ada, kita memiliki 10 destinasi prioritas ya. Oh, iya. Jadi Lampung ini memang luar biasa, Pak Hadi. Mudah-mudahan ke depan Lampung juga bisa menjadi destinasi super prioritas. Oh. Karena Lampung ini kan pintu gerbangnya Sumatera. Apa yang Iya, apa yang tidak ada di Lampung? Laut kita punya, danau, gunung, agro, wisata tantangan, wisata buatan. Aksesnya begitu dekat dengan ibu kota Jakarta. Jadi sebelum ke Sumatera Utara mungkin bisa melewati dulu destinasi prioritas yang ada di pintu gerbang Sumatera. Benar. Nah, jadi Pak Adi, 10 destinasi prioritas kita, yang pertama itu adalah Kebun Raya Liwa. Kebun Raya Liwa ini, jadi kalau Istana Bogor itu juga berdekatan dengan Kebun Raya Bogor, maka istananya Pak Bupati Lampung Barat juga berhadapan-hadapan dengan Kebun Raya Liwa. Pak Hadi udah pernah ke sana, pasti tahu ya. Tahu ya. Jadi ketika berkunjung ke rumah dinas, ke Istana Bupati, itu langsung disambut dengan pemandangan Bukit Barisan, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan tentu cuaca yang sejuk. Nah, Kebun Raya Liwa sendiri luasnya
86 hektar dan saat ini sudah dikelola sebanyak 30 hektar. Jadi selain memiliki fungsi jasa lingkungan, juga salah satunya adalah fungsi pariwisata. Pariwisata ya. Iya. Nah, kemudian destinasi yang berikutnya unggulan kita itu adalah kawasan wisata Suwo. Kawasan wisata Suwo ini sangat luar biasa karena kawasan wisata Suwo ini merupakan destinasi wisata berbasis geologi. Di mana pada tahun 1930 itu terjadi letusan Gunung Ratu yang kemudian menghabiskan satu kawasan itu dan kemudian muncul 3 buah danau dan 2 buah kawah, yaitu kawah Keramikan dan kawah Nirwana. Ya. Nah, konon kabarnya karena saya sendiri belum pernah ke Amerika, itu sama seperti Yellowstone di Amerika. Woi, Pak Hadi belum pernah ke sini ya, nanti harus coba ke sini. ya, siap. Nah, untuk merepresentasikan Lampung Barat sebagai kabupaten penghasil kopi dan merupakan percontohan perkebunan terbaik di Indonesia, maka Lampung Barat juga memiliki kawasan agrowisata Kampung Kopi Rigis Jaya. Ini adalah desa wisata yang kita tetapkan pertama kali pada tahun 2018 yang waktu itu diresmikan oleh Bapak Ketua MPR, Bapak Zulkifli yang juga merupakan putra daerah Lampung. Oh iya. Jadi kalau kita lihat kopi Banaran di Semarang, itu di bawah PTPN, itu ada sebuah kawasan. Tapi kalau Kampung Kopi Rigis Jaya ini adalah sebuah desa wisata dan itu memang satu kawasan pedesaan yang seluruh masyarakatnya adalah petani kopi. Nah, wisatawan bisa belajar tentang bagaimana budidaya kopi karena memang kopi-kopi yang ada di desa wisata itu adalah merupakan kopi yang memiliki produktivitas tinggi dan juga kopinya adalah kopi terbaik. Jadi kalau rata-rata produktivitas kopi nasional kita masih 1,1 per hektar, 1,1 ton per hektar, di Lampung Barat ini sudah ada yang 4 ton per hektar, Pak. 4 kali lipatnya, Bu ya? Iya, jadi di sini wisatawan bisa belajar bagaimana budidaya kopi yang baik, bagaimana pengolahan kopi. Nah, kemudian untuk melengkapi itu juga Pak Bupati karena begitu fokus terkait dengan pengembangan kopi sendiri, beliau mendirikan namanya Sekolah Kopi. Nah, Sekolah Kopi ini adalah sekolah kopi informal. Jadi bukan sekolah kopi formal. Sekolahnya untuk petani, sekolahnya untuk wisatawan, bagaimana sih ingin belajar merosting kopi, bagaimana mensortasi kopi. Jadi kopi yang rasanya nikmat itu dihasilkan dari pengolahan yang seperti apa, kemudian bagaimana memelihara kebunnya gitu. Sudah dibangun itu, Bu ya? Iya, sudah ada dan ini lokasinya sangat strategis di pintu gerbang menuju perbatasan Kabupaten Lampung Barat. Jadi karena memang untuk segmen wisatawan di Lampung Barat ini sendiri, Pak Adi adalah segmen wisatawan minat khusus. Nah, wisatawan minat khusus dalam arti yang berminat misalnya mendalami kopi. Iya, alat. Yang mungkin karena kalau untuk ke Lampung Barat ini, Pak Hadi, paling tidak harus stay di Lampung Barat ini 2 malam 3 hari. Weh, ya. Kalau nggak gitu nggak ya. Kalau nggak 2 malam 3 hari belum bisa menceritakan bagaimana nikmatnya kopi, bagaimana indahnya kebun raya Liwa, bagaimana uniknya kawasan wisata Suwo, karena itu lebih indah dari Kawah Putih ya, sangat indah sekali di sana. Nah, kemudian kita juga memiliki kawasan wisata Danau Ranau. Nah, ini memang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Danau Ranau kita tahu adalah danau terbesar kedua setelah Danau Toba. Kalau saat ini Danau Toba menjadi destinasi super prioritas. Minum dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Nah, di kawasan wisata danau sendiri
itu banyak sekali potensi wisata yang bisa dikembangkan. Jadi sport tourism mulai dari sepeda, renang, para layang, dayung, stand up paddle yang sekarang juga lagi cukup digemari karena danaunya ini cukup tenang. Jadi bagi penggemar-penggemar stand up paddle ini bisa berkunjung ke Danau Ranau. Tapi saat ini mungkin bisa membawa alatnya sendiri. Kemudian wisata pendakian, karena di Danau Ranau ini sendiri, Pak Hadi, itu ada Gunung Semeinu. Dan Oh, ini ada cukup ya. cukup diminati oleh teman-teman pendaki ya. Hmm. Kemudian yang tidak kalah menarik juga wisata kuliner. Siapa sih yang pergi ke tempat wisata nggak cari kuliner? Nah, wisata kuliner ini adalah wisata ikan nila Ikan di nila. di sepanjang Danau Ranau yang ikannya diambil langsung dari Danau Ranau itu. Wih, mantap. Kemudian juga di sini ada wisata sejarah. Pak Hadi mungkin pernah mendengar legenda si Pait Lidah. Nah, di sini Musik juga kita ya, dengar. ya, di sini ada jejak makamnya, ada di sini. Nah, di sini juga ada hotel milik Pemda, Lombok Seminung Resort, dan juga beberapa homestay. Nah, kemudian kita juga memiliki kawasan Kubu Perahu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, karena memang Lampung Barat ini 70% adalah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, maka wisata konservasi, flora fauna ini menjadi sesuatu yang juga menarik. Nah, tadi Pak Hadi kalau nggak salah sempat menyebut negeri di atas awan. Jadi memang Lampung Barat ini Pak Hadi surganya negeri di atas awan. Kenapa? Karena memang kita ini berada di ketinggian antara 800 sampai 1300. Jadi hampir di semua titik kalau Pak Hadi perjalanan dari Bandar Lampung itu pagi hari sudah sampai di pintu gerbang perbatasan Lampung Utara dan Lampung Barat, itu sudah sepanjang jalan pasti akan disambut dengan indahnya kabut pagi yang kalau kita tampilkan dalam bentuk foto banyak sekali yang bertanya, Bu itu di laut ya? Padahal itu sebetulnya adalah pemandangan kabut. Iya. Nah, itu salah satu destinasi kita. Kemudian kita juga punya wisata sejarah situs megalitikum yang ditemukan pada tahun 1953. Dan yang tidak kalah menariknya Pak Hadi, selain potensi wisata alam, kita memiliki potensi wisata budaya. Karena di Lampung Barat ini adalah merupakan asal-usulnya masyarakat Lampung, di mana kerajaan adat Paksipak Skalebekak sampai saat ini masih terjaga dan lestari, dan ini menjadi salah satu potensi unggulan pariwisata. Dan ini cukup diminati ini Pak Hadi. Kita baru saja bulan yang lalu menyelenggarakan Femtrip untuk menguji perjalanan dengan mengundang beberapa agen travel, dan kemudian kemarin juga kami sempat live dengan tim jurnalis yang ada di Lampung Barat dengan mengundang beberapa travel di Indonesia. Sangat tertarik sekali dengan potensi wisata budaya, khususnya di Kerajaan Paksipak Skalebekak ini, karena mungkin banyak yang belum tahu. Dan juga yang menurut saya menarik, selama ini mungkin kalau kita lihat kerajaan Jogja atau mungkin Solo, biasanya kan rajanya itu satu, tapi kalau kita lihat Kerajaan Paksipak ini terdiri dari 4 raja yang memiliki kedudukan yang sama, yaitu terdiri dari Kepaksian Pernong, Buaya Blungu, Bajalan Diwai, dan Nirupa. Kira-kira seperti itu ya mungkin Pak Hadi. Mantap. Gambaran secara umum apa sih potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Baik, Putri, sangat luar biasa pemaparannya tentang objek-objek wisata di Lampung Barat ini. Jadinya yang mendengarkan ini ingin ke sana ini. Tapi Putri tadi menyebut yang sangat menarik di tahun 2019 itu kenaikan wisatawan itu bisa mencapai 600%. Kemudian meskipun masa pandemi di tahun 2020 itu masih ada kenaikan sekitar 65%. Nah, Bu, yang ingin saya tanyakan ini kira-kira mereka yang kebanyakan yang viral atau yang banyak didatangi oleh para wisatawan itu objek wisata yang mana, Bu? Ya, jadi objek wisata yang paling banyak kunjungannya itu salah satunya itu Kebun Raya Liwa, Pak. Oh ya.
Karena memang itu adalah satu-satunya kebun raya di Provinsi Lampung, baik untuk kegiatan edukasi maupun untuk kegiatan pariwisata. Kemudian juga destinasi wisata negeri di atas awan. Kita tahu kaum milenial sangat suka sekali dengan wisata-wisata yang berbeda, wisata-wisata tantangan. Jadi teman-teman wisatawan kaum milenial ini sangat suka sekali mereka camping ke salah satu destinasi kita yaitu negeri di atas awan. Karena banyak sekali spot-spot camping ground yang ada di destinasi wisata kita. Dan memang rata-rata Pak pengunjung kita adalah pengunjung untuk milenial maupun juga peminat khusus. Ya, tadi disebutkan Bu bahwa kalau mengunjungi Lambar itu kan butuh sehari, 2 hari, atau 3 hari. Nah, otomatis kan ini membutuhkan sarana untuk penginapan. Nah, penginapan di Lampung Barat ini bagaimana Bu? Apa sudah siap atau seperti apa Bu penginapan di sana? Iya Pak, jadi memang kita ini kan pariwisata kita baru sedang berkembang. Nah saat ini jumlah hotel kita itu baru 20 hotel dengan jumlah kamar 220 kamar. Kami juga menyadari masih banyak sebetulnya kurang tempat penginapan yang representatif bagi wisatawan. Makanya kita juga saat ini sedang dorong untuk bagaimana mulai dikembangkan homestay. Karena homestay ini akan menjadi lebih menarik bagi wisatawan untuk berkunjung karena bisa menyatu dengan pemilik rumah, mempelajari adat, budaya masyarakat sekitar. Nah ini akan memberikan pengalaman yang berbeda. Karena memang tren wisata kita sekarang ini kan mengedepankan pengalaman. Apa sih yang mereka bisa bawa pulang? Bukan lagi sekedar ingin mengunjungi tempat-tempat populer, tempat-tempat yang memang penuh dengan keramaian, tapi mungkin wisatawan sekarang akan lebih memperhatikan apa sih yang pengalaman-pengalaman yang mereka bisa peroleh gitu di tempat tujuan mereka. Oh luar biasa loh Putri ini, jadi mengembangkan pariwisata Lampung Barat dengan sebuah konsep. Ya ini konsep bagaimana menjadikan wisata di Lampung Barat ini menjadi sebuah wisata pengalaman. Ini sangat luar biasa. Bu, satu lagi yang yang kami tanyakan ini konsep desa wisata, Bu. Apa itu yang dimaksud desa wisata? Apakah seluruh desa dijadikan objek wisata atau jika ada objek wisata di satu tempat, seluruhnya akan dijadikan sarana pariwisata? Seperti apa, Bu? Ya, jadi desa wisata itu adalah sebuah wilayah administratif yang merupakan satu kesatuan masyarakat yang di dalamnya salah satunya ada destinasi. Nah, bicara desa wisata, tentu seluruh aktivitas masyarakat yang ada di dalam desa wisata itu adalah bagian dari atraksi wisata. Sebagai contoh, misalnya kita berkunjung ke desa wisata Kampung Kopi Rigis Jaya. Nah, masyarakat bisa melihat bagaimana sih adat istiadat masyarakat di situ. Di situ ada namanya sedekah bumi. Itu adalah sebuah upacara yang ada di desa itu untuk mensyukuri atas nikmat Allah, atas panen yang dihasilkan. Nah, ini salah satunya. Kemudian masyarakat juga bisa mengenal bagaimana sih mungkin di situ ada arsitektur bangunan yang khas masyarakat lokal, adat istiadatnya, potensi wisatanya. Nah, dengan konsep desa wisata ini, harapannya semua sendi-sendi ekonomi dapat bergerak. Tapi tentu kami juga perlu berhati-hati, jangan sampai pengembangan desa wisata ini memberikan dampak yang negatif terhadap kelestarian adat budaya maupun potensi alam yang ada di kawasan wisata tersebut. Makanya kami juga mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Bagaimana sebuah aktivitas wisata itu bukan hanya mengedepankan semata-mata tingkat kunjungan, bukan semata-mata mengedepankan aspek ekonomi, tapi juga bagaimana masyarakat itu
bisa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Sebagai contoh juga kalau kita berkunjung ke Kebun Raya Liwa, salah satunya wisatawan bisa ikut menanam, bahkan bisa ikut menitipkan tanamannya untuk dipelihara di situ, dan kemudian dia bisa terus mengawasi. Oh gitu, wes luar biasa ya konsepnya itu ya. Bu, ya tentang ini Bu, ini kan destinasi-destinasi yang di kabupaten kota di seluruh Sumatera ini, insya Allah kan nanti juga akan kita sharekan kepada Kementerian Pariwisata di Jakarta tentunya. Yang menarik lagi ini soal kopi. Jadi kopi ini nggak sekedar wisata. Tadi Ibu sebutkan bahwa Lampung adalah produksi nomor 2 ya di Lampung Barat memproduksi kopi nomor 2 ini se-Lampung. Nomor 1 Pak. Nomor 1 di Lampung. Kemudian Lampung sendiri menempati urutan nomor 2. Nomor 2 se-nasional. Ini sangat luar biasa loh Bu kopi ini. Jadi tidak hanya pariwisatanya tapi juga produksinya. Nah kemudian tadi juga Ibu sebutkan tentang Pak Bupati yang mendirikan sekolah kopi. Nah ini kedepannya seperti apa Bu? Apakah akan diciptakan kopi-kopi berkualitas di sekolah itu atau sekedar untuk memenuhi unsur wisatanya atau seperti apa Bu kira-kira? Ya jadi sekolah kopi itu tujuannya selain yang utama, selain memenuhi unsur wisata, sebetulnya yang utama adalah bagaimana sekolah kopi ini mampu menjadi salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas produk kopi sendiri. Selama ini kita tahu kopi ini masih selalu menjadi keluhan petani kopi Pak. Karena memang ternyata negara-negara peminum kopi itu sebetulnya tidak menghasilkan kopi. Tapi kita harus mengakui bahwa petani kita masih sering mengeluhkan soal harga dan sebagainya. Nah tentu salah satu upaya kita dengan menghadirkan sekolah kopi ini adalah bagaimana supaya petani juga bisa menghasilkan selain produktivitas yang tinggi, tentu juga produk yang berkualitas, sehingga pada akhirnya bisa memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Nah selebihnya dampak multiplier efeknya ini juga bisa menjadi salah satu kunjungan wisatawan. Harapannya sekolah kopi ini bisa menjadi etalase kopi Provinsi Lampung. Jadi ketika orang ingin belajar kopi di Lampung, datangnya ke sekolah kopi. Tapi kami menyadari masih banyak hal-hal yang terus diperbaiki. Mudah-mudahan ke depan sekolah kopi ini bisa lebih sempurna dengan beberapa fasilitas pendukung dan tentu memberikan kemanfaatan kepada petani sendiri dan juga menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Lampung Barat. Oke, luar biasa. Ibu masih punya video lagi atau slide yang ingin ditunjukkan? Oke. Ya Pak, karena salah satu destinasi unggulan kita itu adalah kawasan ekowisata Suwo, maka tidak lengkap rasanya kalau kami tidak putar supaya bisa semakin membuat penasaran Tribuners untuk berkunjung ke Lampung Barat. Siap.
Nah, itu tadi salah satu destinasi unggulan kita, Pak. Jaraknya kurang lebih kalau dari Kota Liwa memang 2 jam, perjalanan yang cukup menantang, tapi akan terbayar dengan suasana keindahan alam ketika kita sampai di kawasan ekowisata Suwa ini. Ya, luar biasa Bu. Saya lihat seperti di luar negeri. Ya, Iya, kan? keren. Kami dulu tim kami memang setelah dari pesisir barat ke Lampung Barat. Hanya waktu itu sebenarnya berminat nginep di Lambar, tapi akhirnya karena diminta oleh Pak Bupati, Pak Agus Istiqlal, Pesbar nginep di sana, kita nginepnya di Pesbar, Bu. Nanti kapan-kapan kita main ke Lampung Barat. Iya, Bu, siap. mungkin bisa diceritakan bagi Tribuners, bagaimana mencapai akses ke Lampung Barat? Mudah nggak, Bu? Misalnya dari Bandar Lampung katakanlah. Ibu bisa ceritakan nggak bagaimana mudahnya mencapai ke Lampung Barat, Bu? Silakan, Bu. Iya, jadi sekarang saya kira jarak bukan lagi alasan untuk kita berkunjung ya, Pak. Ketika apa yang menjadi tujuan kita itu menarik. Nah, memang untuk menuju Lampung Barat saat ini kita bisa menempuh perjalanan darat dari ibu kota provinsi di Bandar Lampung itu. Kalau biasanya sebelum ada tol, ini terima kasih Pak Jokowi sudah membangun tol Sumatera. Jokowi. Ini cukup memangkas perjalanan menuju Lampung Barat. Jadi kalau sebelumnya itu bisa 6 sampai 7 jam, dengan adanya tol Sumatera ini kita bisa sampai di gerbang Kabupaten Lampung Barat ini kurang lebih 3,5 sampai 4 jam perjalanan dengan jalan darat. Tapi kita sebetulnya juga bisa melalui penerbangan udara lewat pesisir barat. Kalau tidak salah sekarang sudah mulai dibuka juga penerbangan komersil. Mudah-mudahan nanti pasca pandemi itu bisa lebih efektif jalur penerbangannya. Kalau itu lebih dekat lagi. Nah, setelah perjalanan darat itu kita sebetulnya sudah memulai eksplor wisata kita. Karena di Lampung Barat ini, Pak, dari pintu gerbang Lampung Barat itu namanya Kecamatan Sumberjaya sampai di ibu kota Liwa itu sepanjang perjalanan itu adalah destinasi pariwisata. Luar biasa ya. Jadi teman-teman Tribuners tidak usah khawatir kalau perjalanan itu akan membosankan. Tapi tentu dengan semangat ingin mencari pengalaman yang tak terlupakan ya Pak. Karena Lampung Barat ini diciptakan Tuhan saat sedang tersenyum. Hebat Putri ini, puitis sekali nih kata-katanya nih ya. Begitu indahnya. Jadi Lampung Barat itu the hidden paradise. Salah satu surga yang tersembunyi itu nyatanya ada di Lampung Barat. Begitu sampai di pintu gerbang, kita akan disambut dengan kawasan ekowisata Pinusan. Di sana kita akan melihat keindahan alam, kabut, dan ini cukup banyak menarik minat wisatawan untuk mampir ke sana. Jadi kalau untuk ke Lampung Barat, saya sarankan bisa berangkatnya itu kalau dari Bandar Lampung itu sebelum subuh. Sebelum subuh. Ya, supaya nanti bisa di Sumberjaya itu ya sekitar jam, lebih bagus sih bisa misalnya jam 4 gitu ya, tapi mungkin terlalu pagi ya. Kalau misalnya di situ tuh nanti disambut di Sumberjaya. Kemudian dari situ ada beberapa spot yang kita bisa nikmati, ada air terjun Cengkaan, ada kawasan rest area, ada kampung kopi, sekolah kopi sepanjang perjalanan itu. Jadi banyak pit stop. Kalau dari pintu gerbang itu Pak Hadi itu 2 jam, 1,5 sampai 2 jam perjalanan menuju ibu kota Liwa. Nah tapi kita bisa berhenti di beberapa titik. Nah, kalau tujuan wisata kita ke Kota Liwa, itu kita akan berkunjung ke kawasan wisata Suwoh, Danau Ranau, Negeri di Atas Ambang Bakung. Tapi kalau kita ingin bermalam di sekitar kawasan Kecamatan Sumberjaya, yang merupakan pintu gerbang Lampung Barat, kita bisa bermalam di situ, kita bisa camping di Bukit Temiangan Hill yang
cukup viral di kalangan wisatawan, Hmm. di kalangan teman-teman fotografer. Kemudian di situ ada sekolah kopi, ada kampung kopi di situ. Nah, jadi jarak tempuh antara pintu gerbang Lampung Barat sampai ke Kota Liwa itu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Akses jalannya juga cukup bagus. Memang di beberapa destinasi seperti negeri di atas awan ini aksesnya memang sengaja kita bikin jadi jalannya penuh dengan tantangan, Pak. Karena supaya nanti begitu sampai di atas tuh terbayar dengan keindahan alamnya. Iya. Lupa dengan perjuangannya menuju atas. Nah, Ya. kemudian kalau untuk tempat bermalam sendiri itu sangat mudah ditemukan. Kita juga beberapa hotel ada memang di sepanjang jalan. Kemudian kita bisa bermalam di Kota Liwa. Kemudian kalau kita mau ke Suwoh, maka kita bisa bermalamnya di Kota Liwa, kemudian melanjutkan perjalanan di Suwoh. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jauh promosi-promosi wisata, bisa di-follow akunnya Instagram pariwisata_Lampung Barat. Di sana banyak sekali diposting informasi, promosi tentang potensi pariwisata di Lampung Barat. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi bagi yang ingin mengetahui pariwisata_Lampung Barat itu udah ada gambar-gambar dari 10 destinasi wisata tadi, Bu, ya? Iya. Ya, sangat luar biasa ini. Baik, ini sudah luar biasa. Jadi rasanya berbicara dengan Ibu Tri tadi sudah kita bisa mengungkap atau paling tidak bisa menggali wisata-wisata yang ada di Lampung Barat. Jadi mudah-mudahan dengan potensi wisata di Lampung Barat ini semakin banyak ragam wisata kita. Bu, barangkali Bu ada 1 atau 2 kali komentar atau pesan-pesan tentang wisata, Bu. Baik itu wisata Lampung Barat atau wisata Lampung, atau mungkin ada dari ide-ide dari Lampung Barat sendiri tentang pariwisata ini. Mengingat di masa pandemi ini yang insya Allah mudah-mudahan kita terus berdoa bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata juga berupaya paling tidak mempersiapkan, paling tidak membangkitkan potensi wisata agar nantinya ketika masyarakat sudah siap, objek wisata inilah atau bisa dikatakan bisnis wisata inilah yang paling didulukan. Seperti tadi kata Ibu bilang, di tahun 2020 pun kenaikan di Lambar ini masih 65%. Ini berarti kan sebenarnya masyarakat sekarang ini butuh objek wisata ini untuk menghilangi stres barangkali, Ibu, ya. Seperti apa, Bu, kesan dan pesan Ibu itu? Ya, baik, kita tahu bahwa saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kita tahu pandemi ini masih ada, memang rasanya dilema bagi pelaku pariwisata. Satu sisi kita berupaya mempromosikan pariwisata supaya orang berkunjung, tapi satu sisi kita harus membatasi aktivitas kita karena memang pandemi COVID yang saat ini bukannya semakin menurun, tapi justru trennya semakin meningkat. Ya, untuk itu kami sendiri dari pelaku pariwisata, mari kita sama-sama mendukung kebangkitan pariwisata Indonesia, karena pariwisata ini digadang-gadang menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional. Tentu perlu kepedulian kita bersama untuk mari kita sama-sama menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik dari lingkungan diri kita, pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dan karena apabila pandemi ini tidak segera berlalu, tentu kondisi ekonomi kita semakin terpuruk. Tapi kami dari pelaku pariwisata tetap terus berupaya untuk memberikan semangat, melakukan upaya-upaya, jangan sampai justru nanti setelah pandemi ini berlalu, maka COVID ini, setelah pandemi berlalu, maka pariwisata ini akan kita mulai dari nol. Nah, tentu kami mengharapkan dukungan dari seluruh
stakeholder, media, pemerintah pusat, industri untuk kita sama-sama mendukung pemulihan pariwisata ini. Karena membangun pariwisata tidak akan bisa sendiri. Kolaborasi pentahelix itu betul-betul harus kita lakukan dan secara nyata kita aksikan. Ya, salah satunya ini adalah apa yang dilakukan oleh Tribun. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengangkat potensi-potensi pariwisata di daerah. Nah, kami di daerah yang mungkin jauh dari akses, mungkin belum begitu banyak dikenal, tapi dengan adanya kegiatan hari ini, tentu ini menjadi media promosi bagi kami. Tidak apa-apa kalau sekarang kita belum berwisata, tapi saya yakin dan percaya bahwa nanti Tribuners, teman-teman, setelah pandemi ini berlalu akan berkunjung ke Lampung Barat. Sebelumnya saya mungkin tutup Pak Hadi dengan pantun. Waduh, ya silakan Bu. Kota Liwa, kota budaya. Kopi robusta, hasil buminya. Pesona alam bak sepotong surga, motif celugam hiasannya. Wah. Jikalau datang hari lebaran, mari kita makan ketupat. Kepada Tribuners mohon berkenan, berkunjung ngopi ke Lampung Barat. Siap. Waduh, terima kasih Putri. Sayang sekali saya nggak nyiapkan pantun. Seharusnya saya nyiapkan pantun ini. Karena pantun kan harus berbalas ini Putri ya. Iya. Baik, obrolan kita sudah hampir 1 jam. Kita selesaikan di sini Putri. Saya ucapkan terima kasih. Salam juga untuk Pak Bupati. Kemudian tadi kan Putri juga menyebut bahwa ada kegiatan yang mengundang selebgram, blogger, dan lain-lain. Mohon nanti kalau ada kegiatan lagi, kami yang di Bandar Lampung diundang. Kami akan pergi ke sana karena untuk mengetahui atau mengeksplor lebih dalam lagi wisata di Lampung Barat ini. Sekali lagi, Pak Adi. Sebentar Pak Adi, kita tahun ini kebetulan kita ada festival skala BK. Itu yang masuk ke kalender event Nusantara. Ya. Satu-satunya festival di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan nanti juga Tribuners bisa ikut mempromosikan dan mendukung festival skala BK yang rencananya akan dilakukan secara hybrid. Kapan itu ya Bu Putri? Rencananya nanti bulan September, Pak. Oh ya. Kami tunggu Putri, kami tunggu. Siap. Nah, nanti kalau insya Allah akhir tahun ini pandemi berlalu, sehingga para Tribuners dan masyarakat tentu berbondong-bondong menikmati alamnya Lampung Barat ini Putri. Sekaligus ngopi luwak, ya kan? Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tribuners. Kita akhiri dulu Safari Sumatera Travel Destination Summit ini. Nah, ke depan nanti kita akan juga berkunjung potensi-potensi wisata di kabupaten kota Provinsi Lampung. Jadi kami mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.